Baik, sudah menunjukkan pukul 13.00 ya, pukul 1. Saya mulai untuk tutorial webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UT dan kalian berada. Jumpa lagi dengan saya ya, Bapak Muhammad Iqbal, di web 2 Jaringan Komputer STSI 4205124. Nah, selamat siang. Sebelumnya, saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa UT, hari ini kita akan melaksanakan web 2 jaringan komputer ya. Dan memang untuk web itu ya, itu merupakan bentuk pembahasan ya, pembahasan dari materi gitu ya, dari tugas-tugas yang diberikan pada mata kuliah ini gitu ya. Dan untuk web 2 jaringan komputer ini saya akan khususkan untuk membahas terkait mengenai tugas 1 ya yang telah diberikan pada aktivitas belajar keempat. Nah, di web ini ya tentunya itu akan ada hubungannya dengan mata kuliah berpraktik ya. Nah, mata kuliah berpraktik itu yang kalian sekarang sedang emban ya. Mata kuliah ini mewajibkan kalian menuntaskan tugas 1, 2, dan 3 ya. Dan memang itu jika ada salah satu tugas yang tidak dikumpulkan gitu ya, maka itu akan berdampak untuk mata kuliah kalian gitu ya. Nah, maka dari itu saya di sini di web ini akan berfokus kepada pembahasan tugas 1, 2, dan 3 ya. Nah, untuk web 2 ini kita akan membahas terkait mengenai tugas 1. Saya menuju untuk share screen dulu ya. Share screen dulu sebentar. Oke, baik. Nah, ini ya, saya coba jelaskan dulu di sini terkait mengenai aktivitas belajar 4 ya, di tugas satunya ya. Jadi di aktivitas belajar 4 ini nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa di sini diwajibkan membuat membuat praktikum ya. Membuat praktikum dengan membuat kabel jaringan ya berbasis UTP ya. Di sini diwajibkannya itu membuat salah satu kabel ya. Oke, baik. Ini ada rekan mahasiswa yang hadir. Ini dengan Mas Sausan ya. Akilah betul? Halo Mas. Halo Sausan. Bisa terdengar suara saya? Halo Mas Sausan Akilah. Yusuf. Halo Mas. Halo Mas Sausan. Apakah terdengar suara saya? Oh ya, bisa digunakan mikrofonnya ya. Baik, bentar ya. Oke, saya mulai lagi ya untuk tutorialnya. Sambil menunggu Mas Fauzan masuk kembali. Oke, baik. Nah, tadi ya, di aktivitas belajar 4 ini, tentunya teman-teman ini akan mempraktikkan ya dalam membuat kabel jaringan ya, menggunakan alat-alat jaringan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ini ada panduan praktiknya ya. Panduan praktik PUM
yang telah diberikan oleh UT sendiri ya. Di sini ada penuh praktikum MSIM 4204 jaringan komputer ya. Nah, di sini ada tugas 1. Di sini kita bisa lihat ya, di bab satunya di sini. Jadi latar belakangnya itu adalah para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah jaringan komputer di Prodi SI ya UT. Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang jaringan komputer ya. Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia jaringan komputer ya. Di dalam panduan ini mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana jaringan komputer beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui panduan ini, harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari jaringan komputer. Yang pada akhirnya tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan sehingga membuka peluang karir untuk yang menarik di dunia teknologi informasi ya. Nah, di sini untuk ruang lingkupnya ya, panduan ruang lingkup dari praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep jaringan komputer. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini ya. Yang pertama adalah alat jaringan ya, atau praktik 1 itu alat jaringan. Yang kedua itu adalah praktik kedua terkait dengan implementasi TCP/IP. Yang ketiga adalah simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Begitu ya. Jadi nanti untuk tugas 1 itu ada hubungannya dengan alat jaringan ya, praktikumnya ya. Kemudian yang kedua dengan implementasi TCP/IP, dan yang ketiga adalah simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Baik, kemudian di sini di praktikum yang pertama ini ya, karena memang jaringan komputer itu merupakan mata kuliah yang bersifat praktikum ya, atau bersifat mencoba-coba alat gitu ya, mencoba kemudian nyeting alat, mengkonfigurasi alat gitu ya. Nah, baik itu hardware maupun software ya. Jadi tidak hanya software, hardware juga. Jadi ini rekan-rekan harus siap untuk menyiapkan alat-alat jaringan ya dengan baik ya. Nah, di sini di bagian bab 2 ini ada prosedur pelaksanaan praktik atau praktikumnya ya. Nah, di sini pesertanya adalah peserta praktik MSIM 4204 jaringan komputer merupakan mahasiswa yang telah registrasi pada mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer. Pembimbingan praktik dilakukan secara online pada tutorial online yang kita sebut dengan BIMON. Sebelum melaksanakan praktikum tugas 1, mahasiswa harus mempersiapkan perlengkapan alat jaringan. Nah, ya, seperti kabel UTP, RJ45, pangkrimping, dan LAN testernya. Ya. Materi praktik atau praktikum, dalam modul praktikum ini dipaparkan pembahasan bagaimana membuat kabel untuk jaringan. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan straight. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan crossover. Ya, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel straight dengan kabel tester. Ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel crossover dengan kabel tester. Nah, jadi kan di sini kita bisa melihat ya bahwa kabel jaringan itu ya berbasis UTP atau unshaded twisted pair ya. Dia ini tadi dari pembuatan kabelnya sendiri di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang berjenis straight ya atau straight through ya. Kemudian ada yang berjenis crossover ya. Kemudian setelah kalian nanti berhasil membangun kabel straight dan crossover ya, kemudian kalian harus mengecek sambungan kabelnya ya. Nah, nanti si sambungan kabel tersebut harus kalian cek menggunakan LAN tester ya, atau local area network kabel LAN tester ya, atau kabel tester. Artinya untuk mengetes koneksi ujung ke ujung kabel ya. Nah,
Begitu ya. Nah, terus berikutnya di sini tahapan praktikumnya seperti apa? Alat-alat jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kabel jaringan komputer. Untuk membuat kabel yang baik dan cepat dibutuhkan beberapa perangkat, sehingga seorang administrator jaringan dimudahkan dalam proses pemasangan atau pembuatan kabel jaringan. Adapun beberapa kabel yang biasanya harus disiapkan untuk membuat kabel jaringan seperti kabel UTP, RJ45, tang krimping, dan LAN tester. Baik, ini ada Mas Sauzan Akilah kembali bergabung. Sauzan, gimana terdengar suara saya? Mikrofonnya apakah sudah bisa aktif, Sauzan? Atau masih ada trouble dengan mikrofonnya? Halo, Sauzan. Bagaimana mikrofonnya? Apakah sudah oke? Oke. Oke. Baik, kalau gitu karena bermasalah di mikrofonnya ya, Sauzan, saya lanjutkan lagi untuk ininya ya, untuk materinya ya. Eh, Bentar, saya sharing ulang. Nah, gini ya, Sauzan ya. Nah, ini ada Mas Ahmad Faiz ya. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Faiz ya. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri dulu mungkin ya, Mas ya. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Saya di sini sebagai dosen tutor UT ya, di mata kuliah jaringan komputer, di mata kuliah STSI 4205 kelas 124 ya. Sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa untuk domisili saya berasal dari Subang, Jawa Barat, dan sehari-hari saya beraktivitas sebagai dosen di Politeknik Negeri Subang ya, dan memang saya sempat mengajar jaringan komputer ya. Jadi di jaringan komputer ini saya mengajar beberapa tahun dan mengajar terkait mengenai pengkabelan ya, konfigurasi switch, router, kemudian ngebangun beberapa server ya, misalkan kayak mail server, kemudian kayak web server, nah atau web portal gitu ya. Nah, jadi memang beberapa hal yang pernah saya lakukan seperti itu gitu ya di jaringan komputer. Dan nanti jika ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi, nanti silakan kalian boleh tanyakan ke saya ya terkait mata kuliah ini. Begitu mungkin Mas Ahmad Faiz ya, apa perkenalan diri saya. Silakan Mas Ahmad Faiz untuk perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Faiz.
dengan NIM 0577400781, Ya. program di teknologi pendidikan fakultas FKIP itu, Pak. FKIP ya. Iya. Ya. Berarti teknologi Asal, pendidikan ya. Asalnya dari mana, Mas Ahmad? asal dari Sampang, Madura. Oh, Madura, baik. Baik, dari Madura ya. Eh, ini saya tuh mendengar kabar dari beberapa ini ya, beberapa dosen di FST ya. Di FST itu Fakultas Teknologi. Eh, ini rekan-rekan dari FKIP mengambil mata kuliah di FST berarti ya, Iya. begitu ya? Iya. Itu tuh berarti kan itu teknologi pendidikan ya. Itu memang seperti itu ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Jadi diwajibkan mengambil dari FST ininya mata kuliahnya. Kalau untuk mengambil mata kuliah kurang tahu karena saya sudah mengikuti paket, Pak. Oh, paket ya. Oke, oke, oke. Jadi tidak bisa Baik. mengatur untuk mata kuliahnya. Iya, iya, iya. Teknologi pendidikan berarti ya, Iya, Pak. prodinya. Oh iya, baik, baik. Sehari-hari aktivitasnya apa, Mas Ahmad? Sehari-hari saya aktivitasnya mengajar di Oh, sekolah SMP swasta. swasta ya, mengajar ya. Mengajar mata pelajaran apa, Mas? TIK sama IPS, Pak. Oh, TIK sama IPS. Iya. Oh, luar biasa ya. Oh iya, makanya karena Karena mengajar TIK, saya ya. jurusan dulu dari SMK jaringan komputer. Oh iya, 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 iya. Jurusan komputer ya. Iya. Oh, berarti untuk tugas satu kayaknya Mas Ahmad ini udah selesai nih kayak gini. Masih mengulang lagi dari awal. Ulang lagi ya. Ya, Iya. karena tugas satu ini sangat dasar sekali ya, sangat basic sekali. Apa? Jadi memang pasti mungkin kalau untuk dari SMK jadi komputer pasti sangat lancar ya, Mas ya. Oke, Tidak juga, mungkin Bapak. alat-alat jaringannya masih ada, Mas. Kenapa, Bapak? Alat-alat jaringannya masih ada. Alat-alat jaringan saya kemarin tuh sebagian minjem, Pak. Oh iya, minjem ya. Ya, karena di sekolah keterbatasan untuk penyediaan alat. Perangkat ya. Iya, iya, iya. Ya, oke, baik. Eh, untuk Mas Sauzan, nanti bisa memperkenalkan diri di chat mungkin ya, Mas ya. Oke, saya lanjut dulu mungkin ke materi ya, Mas Ahmad, Mas Fauzan ya. Saya mohon izin ini untuk melakukan share kembali ya. Saya sedang membahas terkait mengenai modul buku praktikum jaringan komputer alat jaringannya ya. Oke, baik. Nah, apakah sudah muncul di layar yang saya share? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini apa? Kan disampaikan ya bahwa tahapan-tahapan praktikum ya yang ada dalam membangun alat jaringan ya. Kalau kita melihat di sini ya apa terkait mengenai tugas satunya ya, di sini kan disampaikan bahwa tugas satu ini dipersilahkan untuk mempelajari panduan praktik tugas satu ya. Nah tadi kan saya bilang kan di sini kan ada panduan praktiknya di sini ya. Kemudian nanti di sini disampaikan bahwa tugas itu adalah membuatkan satu buah kabel strike ya. Buatkan satu buah kabel strike. Kemudian yang kedua, lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat lain. Ya. Nah, kemudian tadi setelah membuat sebuah kabel strike, kemudian lakukan pengujian dengan menggunakan kabel LAN tester. Kemudian dilakukan adalah pelaporan ya. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan pertama di sini perkenalan identitas mahasiswanya ya. Dan berikutnya adalah langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswanya.
Kemudian berikutnya di sini adalah hasil praktek yang telah dilakukan. Dan terakhir adalah di sini kata-kata penutup dari mahasiswanya. Begitu ya. Jadi memang sebetulnya tugas ini sangat sederhana ya, dan memang simpel. Hanya mungkin di sini membutuhkan ketangkasan ya, membutuhkan keaktifan dari membutuhkan keterampilan tangan dalam membuat jaringan kabel strike ya. Nah, di sini tadi saya akan membacakan dulu untuk dokumen panduannya ya. Nah, jadi dalam membangun kabel jaringan ya, tadi kan dibutuhkan yang namanya kabel UTP ya, kabel UTP. Nah, UTP itu seperti ini kabel UTP. Kabel UTP ya. Nah, seperti ini kabel UTP itu. Nah, ini kabel UTP. Jadi kabel UTP ini ada dua ujung ya, ujung dan ujung. Ini kiri dan kanan ya. Nah, ini dari susunan warnanya ini harus sama susunan warnanya ya. Nah, kemudian setelah itu tadi diminta adanya RJ45 ya. RJ45 kalau ini udah nempel ya RJ45-nya. Nah, ini RJ45 yang masih ini ya. Yang masih belum menempel ke kabel. Ini adalah RJ45. Ini adalah RJ45 ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, dia memiliki 8 pin konektor ya. Baik itu kiri ataupun kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kabelnya seperti ini. Jadi ini ada 8 pin konektor. Nah, kalau kita gabungkan ke kabelnya akan seperti ini nantinya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus berikutnya adalah di sini dibutuhkan yang namanya tang crimping ya. Tang itu seperti ini. Ini ada tang crimping ya. Tang crimping. Kalau di sini ini saya ada 5 pin konektor, ada 8 pin, ada 6 pin sama 4 pin ya. Ada 3 lubang. Kita menggunakan yang 8P ya atau 8 pin konektor. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya jika ada ini ada pengupas kulit dari si kabelannya ya. Ini nanti diputar seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan ke sini kabelnya, nanti tinggal diputar. Ini untuk mengupas ya, mengupas kulitnya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian satunya lagi adalah terakhir yang si lantesternya ya. Lantesternya. Nah, di sini ini lantester untuk mengetes ya. Untuk mengetes si kabelnya ya. Untuk mengetes si kabelnya apakah kabel tersebut sudah benar urutan warnanya, atau misalkan kabel tersebut apakah sudah sesuai gitu ya, atau sudah terkoneksi satu sama lain. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya lantester ya. Ini seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nyala seperti ini atau dia otomatis ya. Lantesternya ya. Oke. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam membangun jaringan kabel jaringan komputer ya. Oke. Nah, terus berikutnya di sini tadi kan di sini peralatannya ada jaringan komputer, di sini ada kabel twisted pair ya. Nah, si kabel twisted pair ini merupakan kabel yang banyak digunakan untuk jaringan komputer. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, maupun menghubungkan setiap perangkat yang ada di dalam sistem jaringan ya. Pada beberapa kasus kabel ini juga sering digunakan sebagai media untuk memperluas jaringan dari satu gedung ke gedung yang lainnya ya. Nah, keunggulan dari penggunaan kabel twisted pair ini dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, terutama koaksial, adalah apabila terjadi kerusakan pada salah satu kabel, maka tidak akan mengganggu ke semua jaringan. Ya, contoh dari twisted pair ini adalah unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP ya. Nah, ini yang kita gunakan dalam praktikum ya.
Ini adalah kabel unshielded twisted pair atau UTP ya. Disebut twisted itu ya, karena dia membentuk seperti ini ya, seperti twister ya, atau angin beliung ya, topan beliung, karena dia seperti ini posisinya, dia tuh kayak ini apa namanya, kayak memutar gitu ya kabelnya, melilit. Kabel twisted pair yang tidak dilengkapi dengan pelindung internal apa namanya, merupakan ya tadi unshielded itu adalah kabel twisted pair yang tidak dilindungi pelindung ya, makanya sebutnya unshielded. Penggunaan kabel ini paling banyak digunakan dalam pemasangan LAN ya, karena mempunyai biaya yang cukup murah. Selain itu lebih fleksibel dan memiliki kerjaan yang baik. Nah ini ya, ini adalah contoh kabel UTP dengan 8 warna ya. Jadi di situ ada putih biru, ada putih coklat, ada putih oranye, ada putih hijau ya. Nah itu seperti itu. Jadi ini adalah ke 8 warna yang ada ya. Masing-masing warna memiliki warna putihnya gitu ya. Nah itu. Oke, nah di sini kategori 1 hanya digunakan. Nah ini kan di sini ada ininya ya, ada jenisnya. Kabel UTP ini memiliki jenis atau CAT ya. CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5E, dan CAT 6 atau 7. Nah, semakin ke bawah itu CAT itu, maka semakin mahal harga dari si kabelnya ya. Atau semakin tebal ya, semakin tebal dan semakin bagus kualitasnya. Nah, kategori 1 atau CAT 1 hanya digunakan untuk komunikasi suara saja. Biasanya digunakan untuk kabel telepon. Nah, jadi itu menggunakan CAT 1 ya. Dia tidak bisa mentransfer data berupa selain gambar, selain suara ya. Seperti kayak gambar, teks, macam itu nggak bisa. Kategori 2 dapat menghubungkan perangkat yang karakteristiknya transmisinya sampai dengan 4 Mbps. Local talk ya. Nah, ini yang CAT 2 ini tadi bisa mentransmisikan data sampai dengan kecepatan 4 Mbps saja. Jadi agak lambat ya. Terus ada kategori 3, CAT 3 bisa mentransmisi data sampai dengan maksimal 16 MB per second dan minimum di 10 MB per second. Ya, masih terasa lambat juga. Kategori 4 atau CAT 4 menghubungkan perangkat dengan karakteristik laju transmisi sampai dengan 20 MHz atau setara dengan 16 MB per second token ring. Token ring itu kan adalah topologi dari jaringan ya, yang berbentuk cincin. Dan kategori 5 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya sampai dengan 100 MHz ya, dikenal dengan istilah Fast Ethernet atau FA atau FE ya, FA-FE. Nah, di sini ini CAT 5 ini yang sering dipakai ya, yang sering dipakai di instansi-instansi baik perusahaan, instansi pendidikan atau apapun ya. Dan kategori CAT 5E juga sama, ini merupakan perbaikan kualitas dari kategori atau CAT 5 walaupun laju data tetap pada 100 MB per second. Nah, ini perbaikannya ya. Ini perbaikannya. Nah, begitu. Nah, ini adalah kabel yang saya pakai ini adalah jenis kabel yang tipe 5E ya. Ini 5E. Tadi kecepatannya adalah 100 MB per second maksimal ya. Maksimal. Terus berikutnya ini adalah CAT 6. Nah, ini CAT 6 ini dia biasanya ada pelindung plastik di dalamnya ya, dan dia itu lebih tebal ya. Dan CAT 7 juga sama, ini lebih tebal. Digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisi yang lebih cepat, yaitu yakni 250 MB per second sampai ke 600 MB per second. Nah, kualitas baik dapat menyampaikan data nih ya. Bahkan ini CAT 6 dan 7 ini bisa sampai 1 GB per second ya, atau 1 gigabit Ethernet. Nah, terus terakhir di sini ada kategori 8. Ya, artinya banyak digunakan untuk data center atau server. Nah, ini ya, kabel yang dapat dilalui dengan frekuensi 1 GHz atau sampai dengan 2 GHz dan kecepatan transfer 40 GB per second. Oh, luar biasa ya. Kabel Ethernet CAT 8 membutuhkan pelindung metal pada bagian konektor. Nah, itu ya. Berarti pelindungnya juga itu bahannya metal ya, bukan hanya plastik. Dan maksimum koneksi stabil hanya sampai jarak 30 meter saja untuk kecepatan transfer maksimumnya. Begitu ya. Itu adalah sedikit share terkait mengenai jenis-jenis kategori atau CAT pada UTP ya. Nah, jadi di sini
rata-rata orang untuk menggunakan kabel ini biasanya menggunakan Cat 5 ya. Cat 5, 5E. Nah, kalau Cat 6 dan 7 itu sudah mulai digunakan untuk jaringan tertentu ya. Jaringan tertentu yang memang membutuhkan kecepatan yang stabil dan maksimal ya. Nah, di sini ini juga tadi Cat 5 dan 6 ya. Ini Cat 6 nih. Dia ada crossing ya, sebenarnya crossing ya. Crossing itu tadi kan di sini adalah pembatas plastik yang merupakan berposisi di tengah-tengah ya, dia di tengah-tengah sebagai partisi yang membagi ke 8 kabel ini gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini untuk keterangan cat atau kategori dari setiap kabel itu bisa dibaca pada kabelnya sendiri ya. Bisa di kabel tulisannya kabel tuh ada CAT5, CAT5E, CAT6 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing kabel itu dia memiliki ada labelnya gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah shielded twisted pair. Nah, bedanya dengan twisted pair apa tadi ya? Unshielded itu kan berarti kan unshielded itu adalah kabel yang tidak dilindungi. Jadi ini tidak ada pelindungnya ya, itu unshielded. Lebih murah dia. Kalau ini lebih mahal ya, ini adalah shielded. Artinya ada seal-nya. Seal atau pelindungnya ya. Di sini ada pelindungnya. Nah ini adalah seal. Seal ya. Shielded twisted pair tapi sama. Dia memiliki 8 kabel warna sama ya. Nah, kabel pasangan berpilin yang memiliki pelindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Keunggulan kabel STP yaitu jaminan proteksi jaringan dari interferensi eksternal. Namun harga kabel STP ini lebih mahal dibandingkan dengan kabel UTP. Nah itu ya. Jadi kabel ini digunakan cocoknya untuk skala industri atau skala menengah ke atas ya, dalam hal bisnis atau ruang lingkup pekerjaan yang lebih kompleks gitu ya. Tapi kalau yang ruang lingkupnya hanya sebatas praktikum jaringan gitu ya, di lab, di perkuliahan atau di sekolah-sekolah gitu ya, biasanya itu cukup menggunakan Cat 5 ya. Terus juga di sini ada juga yang namanya kabel flat datar ya, seperti ini. Ini juga kabel jaringan sama ya, kabel jaringan dia kabel jaringan, kemudian di sini kabel flat ini tuh dia enaknya tuh adalah ringan ya, flat, kemudian juga dia fleksibel dan dapat ditekuk ya. Tapi kelemahan-kelemahannya ada ya. Di sini rata-rata kabel flat kurang dari 30 meter. Apabila lebih panjang daripada itu, maka transfer data yang dapat terjadi itu di bawah kemampuannya. Kabel ini tidak dapat direkomendasikan karena kabel utama dikarenakan ini tidak sesuai standar ya. Nah ini, tapi kalau mau ini bisa dipakai ya untuk keperluan tertentu. Ada RJ45 yang tadi ya, ini RJ45. Nah RJ45 itu tentunya beda-beda. RJ45 itu tergantung dengan kualitas dari si kabelnya. Kalau kabelnya Cat 6 ya pasti beda juga bentuknya ya. Cat 7, Cat 8 apalagi ya. Ini akan lebih mahal harganya sama. Jadi berbanding lurus ya. Si kabel UTP itu semakin naik jenisnya, kategorinya, maka si RJ-nya juga itu, si RJ45-nya juga itu semakin naik dan semakin mahal harganya ya. Oke. Nah begitu. Terus berikutnya ini ada tang crimping ya. Nah tang crimping itu kan dia fungsinya untuk melakukan crimping tool ya. Nah crimping tool itu buat apa gitu ya. Nah jadi di sini diantaranya digunakan untuk memotong kabel. Nah ya, memotong kabel. Dan setelah itu digunakan untuk mengelupas kabel dan digunakan untuk mengkrimping RJ45 ya. Nah itu. Nah ini ya, ini seperti ini. Ini adalah crimping tool yang tadi saya tunjukkan di layar ya, seperti ini ya. Nah ini cara pemakaiannya seperti ini. Jadi nanti yang depan ini bisa dipakai untuk memotong kabel ya. Kemudian di sini juga ada alat pengupas kabelnya, di sini ada ya, untuk mengelupas kabelnya ada. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya gitu ya, crimping tool yang memiliki alat pengupasnya, kalian bisa beli alat pengupas kabel seperti saya ya, seperti ini. Jadi ini khusus untuk mengupas kabel. Terus berikutnya nanti di sini ada pemotong kabelnya dan ada penjepit RJ45-nya.
Ya, jadi seperti itu di crimping ya. Ini adalah alat pengupasnya. Kemudian tester. Nah, tester ini seperti ini ya. Tadi kan saya tunjukkan kepada kalian ya, tester. Nah, itu tester itu tadi di situ terdiri atas 8 warna ya. 8 warna. Nah, 8 warna itu merepresentasikan 8 jenis kabel ya. Ini kan ada 8 warna. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kalau udah dia akan balik lagi ke awal lagi. Nah, gitu ya. Nah, 8 warna ini tadi kan jelas berbeda ya. Nah, fungsinya ya, fungsi dari ini kebutuhannya beda. Jadi di sini ada tester itu nanti akan dipecah ya, dipecah menjadi 2 bagian. Tadi ada tester yang menerima data dan tester yang mengirim data ya. Ini adalah tester yang mengirim data, ini adalah tester yang menerima data. Nah, si urutan warnanya tuh harus sesuai dengan prosedur. Misalkan contohnya kalau membuat strike ya, berarti ketika di si tester satunya nyala angka 1, di sini 1 ya. Berarti di sini juga harus nyala 1. Di sini 2, di sini 2 nyala. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 gitu ya. Ada 8 warna ya. Nah, itu kalau crossover beda lagi ya. Nah, berarti kan kalau 1 di sini nyala 1, di sini nyala 3 ya. Di sini nyala 2, di sini nyala 6. Di sini nyala 3, di sini nyala 1. Di sini nyala 4, 4 ke 5, ke 5, ke 6, ke 2. Ya, 7 ke 7. Nah, ya 8 ke 8. Gitu ya. Itu disebut dengan cross. Jadi, kenapa disebut cross? Karena tadi menyilang ya. Yang satu nyalanya lampu 1, yang satu nyalanya lampu ketiga gitu. Itu hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Jadi, tapi tergantung peruntukannya. Pasti yang namanya kabel strike itu kan ada fungsinya. Begitu juga dengan kabel cross, ada fungsinya juga ya. Nggak bisa sembarangan gitu, saya mah pengen ini aja deh, pengen kabel strike aja buat semua alat gitu ya. Nggak gitu juga ya, karena ada alat yang tidak mensupport ke kabel strike ya. Begitupun juga sama kebalikannya. Jadi karena ada alat juga yang kabel misalkan dia tidak sepenuhnya terkoneksi dengan kabel cross ya. Dia juga bisa terkoneksi dengan kabel yang strike gitu. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini adalah line tester ketika menunjukkan lampu yang menyala itu sama seperti ini ya. Jadi yang kiri ini yang nyalanya 4, yang kanan tuh 4 gitu ya. Disebut strike itu ya tadi saya bilang strike itu berarti lampunya sama sejajar terus ya. Sejajar itu disebut dengan kabel strike. Jadi nyala lampu sejajar, nyala lampu sama ya antara tester pengirim dan tester penerima ya. Kemudian tahap pelaksanaannya bagaimana nih? Ya, pelaksanaannya. Jadi kita akan mempraktikkan membuat kabel jaringannya ya. Nah, di sini kalian harus tahu nih. Jadi kapan pakai strike, kapan pakai cross, ini harus tahu. Jangan sampai lupa ya. Intinya kabel strike itu untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda atau 2 device perangkat yang berbeda. Tapi kalau kabel crossover ya, crossover itu untuk menghubungkan 2 jenis device atau kabel yang sama, yang setipe, yang sejenis. Ya, contoh di sini nih, kabel strike ya. Strike itu menghubungkan komputer dengan switch. Itu kan berbeda alatnya, 2 device yang berbeda ya. Terus menghubungkan switch dengan router, itu juga berbeda alatnya. Hub dengan router, router dengan access point, switch dengan access point, modem dengan access point. Atau PC kita ya, PC kita dengan modem, PC kita dengan router, PC kita dengan switch. Itu semuanya menggunakan kabel dari si strike ya, strike through. Nah, kalau crossover, gimana crossover itu gimana? Crossover itu adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan 2 device dengan jenis device yang sama. Ya, misalkan di sini komputer dengan komputer, terus switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Nah, itu kalau ada 2 perangkat yang sama, itu dihubungkannya menggunakan kabel cross ya, kabel cross. Terus di sini kabel UTP terdapat beberapa karakteristik ya. Di sini ada bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan.
Dia pasang warna di led sehingga memasukkan 4 kabel. Tidak memiliki pelindung atau seal. Maksimal panjang kabel disarankan itu 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter itu tidak disarankan ya. Menggunakan konektor RJ45, kecepatan transmisinya itu mencapai 1000 MB per second dan memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Nah, gimana penyusunan kabel warnanya nih? Nih, lihat baik-baik ya. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan itu adalah ketika kalian mengupas kabel ya, itu nanti akan kekupas seperti ini. Nah, silakan kalian urutan itu seperti ini kan disamakan. Jadi pakai gunting ya. Pakai gunting atau pakai tang crimping. Ketika kalian lepas si urutan warnanya dilepas, ini akan keluar ini ya. Seperti ini urutannya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, gitu ya. Itu harus kalian hafalkan ya. Kalian hafalkan. Jadi putih oranye, putih hijau biru hijau, coklat ya. Nah, itu. Baik yang ada di sebelah kiri maupun sebelah kanan itu harus sama kayak gini urutannya. Dari kiri ke kanan ya. Jangan kebalik, bukan dari kanan ke kiri tapi kiri ke kanan. Ya, kiri bacanya kiri ke kanan. Ya. Putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat. Nanti kalau udah seperti ini disatukan seperti ini agar merapat, baru dimasukkan ke dalam pin konektor dari RJ45-nya. Nah, posisinya ini harus berurutan ya, jangan sampai nanti ketika udah dimasukkan ini kemana gitu ya. Jadi ini si putih oranye itu ke satu, terus oranye ini adalah kedua, putih hijau ketiga, biru keempat, putih biru kelima, hijau keenam, putih coklat ketujuh, coklat ke-8 gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan seperti ini, nah ini ujungnya tuh harus di-crimping ya agar si kuningan ini tuh tertempel kuat menancap ke si kabel RJ-nya ya, warna-warnanya. Ini ya. Tadi. Nah, terus berikutnya ini yang kabel strike. Sekarang kalau kabel cross ya, kabel cross itu tadi kan berarti kan 1 ke 3 gitu ya. Berarti yang pertama itu dia menggunakan susunan biasa normal tadi standar ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Itu kabel yang kirinya masih normal. Nah, sekarang yang kanannya itu baru diubah susunannya. Ya, jadi kayak gini, putih hijau hijau, putih oranye biru oranye, putih coklat. Ya, ini harus dihafal juga. Jadi ini juga gampang ya sebenarnya, gampang. Putih hijau hijau ya, putih biru putih oranye biru oranye, putih coklat ya. Itu juga sama di sini masukkan juga nanti di sini si pin konektornya akan tertancap dengan menggunakan crimping tool ya. Menggunakan 8 pin ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia akan terhubung dengan perangkat yang dituju ya. Nah, gitu. Nah, terus berikut di sini adalah strike through ya. Ini strike through, lihat. Yang kiri itu putih oranye ya, putih oranye. Ini juga sama, ini putih oranye. Kanan yang kiri green white ya, atau putih hijau ya. Nah, nanti di sini juga sama, ini putih hijau juga gitu ya. Pokoknya sama, ini tuh sama. Baik yang bunyi di kiri maupun bunyi di kanan sama. Nah, sekarang kalau yang kabel crossover. Nah, kalau saya bilang ya, crossover itu berarti kan dia adanya cross. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini ada warna di kabel sebelah kiri itu normal ya. Putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat. Yang sebelah kanan ini, nah kadang suka pada kebingungan gitu ya. Gimana caranya nih membuat kabel cross gitu ya? Gampang. Pin satunya ingat tadi 1 ke 3 berarti si 1 ke 3 itu berarti kan satunya itu adalah putih oranye ya. Putih oranye itu ke posisi poin ke posisi poin ketiga ya. Poin ketiga. Terus yang kedua itu tadi kan orange ya. Nah, yang oranye itu tadi kan masuk ke posisi 2 itu ke 6 ya. 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Ya, seperti itu. Makanya bisa jadi cross seperti ini ya. Ketika di sini muncul warna lampu 1, ini warna lampu 3. Warna lampu 2 ini 6. Warna lampu 3 ini
1, ini warna lampu 6, ini 2 gitu ya. Itu adalah aturan Poros. Nah, ini yang tadi ya, saya sampaikan tadi, ini adalah kabel strike-nya. Sini adalah kabel ini adalah kabel yang telah dikupasnya ya. Nanti kalau udah seperti iniin, dipencar, dipisah ya. Nah, kalau udah nanti tolong nanti si kabel tersebut karena masih acak-acakan ini bisa dipotong ya agar tingginya sama semua. Ya, bisa di apa? Distandarkan bahwa untuk tinggi dari si kabel yang di luar apa? Di luar dari si kulitnya gitu ya, ini mencapai 1,5 cm. Pastikan urutannya setelah dipotong itu tidak berubah ya. Jangan sampai nanti berubah udah dipotong ya. Nah, itu. Nah, kalau udah juga sama di sini juga kalian juga coba tentukan ya berapa kesepakatan ya di antara kalian ada kabel yang di luar dari si kulitnya gitu ya, dari si kulitnya. Nah, nanti kalau udah tepat seperti ini ya, udah disusun misalkan panjangnya 1,5, udah nanti masuk ke si pin konektor dari si AJ45-nya ya. Nanti pastikan ini ujung ke ujungnya tuh ini nempel kuat ya. Nempel kuat, nanti baru setelah itu dikerimping, ini si yang kuningnya bisa menempel tancap kuat di masing-masing kabelnya. Nah, begitu ya. Begitu ya. Kalian ini urutannya ini sama persis. Dan ini ini adalah contoh 2 kabel dengan warna yang sama ya. Kemudian dia mengerjakan dia di situ nomor 3 ke nomor 3, 4 ke 4, 5 ke 5 gitu ya. Nah, itu berarti warnanya linier nyambung ya. Kabel crossover ini juga sama nih. Dia dipotong juga sama seperti tadi gitu ya. Ini jaraknya kurang lebih 4 cm. Lalu berikutnya digunting atau dipotong. Kemudian memastikan bahwa si kabel pewarnaannya ini sudah sesuai ya dengan warna yang dicetuskan di dalam kabel cross ya. Nah, untuk kabel cross ini tadi kan disampaikan bahwa itu yang sebelah kiri itu dia tetap sama ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Sama. Nah, yang si sebelah kanannya itu boleh diubah jadi berwarna ini ya, berwarna ini jadinya. Nah, ini ya. Jadi dia tuh warnanya kayak tadi warnanya itu adalah putih hijau, kemudian putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat ya. Oke ya. Nah, jika sudah berarti nanti akan keluar jenis pewarnaan yang berbeda ya dari si kabel cross ini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari pengujian kabel yang cross ya. Cross ini seperti ini, cross ini. Kayak gini nih, ini crossnya seperti ini. Jadi ketika muncul di sini nomor 3, di sini muncul 1 munculnya. Kemudian nomor 2, di sini muncul nomor 2, di sini muncul nomor 6 ya. Kemudian ketika dia 4 ke 4, 5 ke 5 ya. Kemudian 6 tadi ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Nah, gitu ya. Itu adalah contoh pewarnaan lampu ya yang menyala pada 2 buah device tester, ada tester pengirim sama penerima ya. Nah, ini dia tidak akan sama kalau cross itu ya dari sisi warnanya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kalian itu disebutkan berhasil membuat kabel itu jika si kabel tersebut
tadi sudah terkoneksi keseluruhan. Nah gitu ya. Seperti itu, mungkin itu adalah contoh ya, itu contoh. Nah ini mungkin saya akan share sedikit ya. Di sini saya saya melakukan praktikum waktu itu ya. Bentar. Sebentar ya. Nah, ini adalah praktikum saya ya waktu itu. Ini. Oke, saya coba. Oke, seperti ini. Apakah suaranya terdengar nggak di video yang tadi barusan? Iya, Pak. Terdengar ya? Oke. Ya, kita akan praktikum dulu nih. Yang pertama nih seperti ini ya. Oke. Kita akan coba. Apa ini? Menggunakan wire stripper ya. Oke, dikira-kira saja. Misalkan di sini 1,5 senti ya. Ini seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah ini ya. Oke, kalau sudah kita buka. Nah, ya. Ini ada Nah, ini yang putih coklat-coklat, ini putih biru-biru ya. Putih biru-biru, ya ini putih hijau-hijau ya. Dan ini putih oranye-oranye. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ini adalah penampilannya ya. Di tengah-tengah ini ada pelindung. Ini pelindung ya, pelindung. Baik, kita akan coba patahkan pelindungnya ya. Menggunakan tak crimping ya. Nah, ya, ini sudah patah ya. Nah, si pelindungnya udah dilepas pelindungnya ya. Nah, ini jadi tinggal di sini 8 kabelnya ya. Nah, kita akan coba buat ya. Kabelnya pertama kita lepaskan gulungannya ya. Ini agak kuat sekali kat 6 tuh ya. Kat 6 agak kuat. Kita akan coba lepas kat 6 ya. Oke. Nah ini. Oke, kita coba lepas lagi di sininya ya. Oke. Baik. Nah, ini ya. Nah, di sini kita akan susun sesuai dengan warna yang ada di layar ya. Tadi ada putih oranye-oranye gitu ya. Putih oranye-oranye. Nah. Oh, ini kabel satunya patah, maaf ya. Kabel satunya patah. Saya harus patahkan dulu ini, maaf. Nah, ini sudah keluar ya. Nah. Oke, satunya lagi ini udah lepas ya. Oke, kita patahkan.
Nah, di sini si pelindungnya kita patahkan ya. Ini pun juga sama, satunya lagi kita akan patahkan pelindungnya. Nah, ini kita akan coba susun ya, putih oren-oren. Nah ya, putih oren-oren. Kemudian putih hijau biru. Putih hijau, jangan ketukar dengan putih biru ya. Oke, putih hijau biru. Putih hijau biru. Nah gini ya. Putih hijau biru. Putih biru hijau. Putih hijau biru, putih biru hijau. Itu coklat-coklat ya. Baik. Nah, ini saya sudah menyusunnya ya. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau ya. Nah, ini ya. Di layar kelihatan nih. Tuh putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat ya. Bentar saya coba. Nah, ini ya. Nah, ini di layar kelihatan ya. Tuh. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat ya. Oke. Nah. Oke, kita teruskan lagi. Di sini kita saatnya meluruskan ya kabelnya supaya tidak meringkel ya. Teruskan dulu kabelnya juga sama biar tidak belok-belok gitu ya. Putih hijau biru, putih biru hijau. Oke. Oke ya. Putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke. Kita akan ratakan si kabelnya ya. Ujung nempel. Nah, gini ya. Jadi kalian harus menekan si ininya. Ini tipsnya ya, ini tipsnya nih biar berhasil. Kalian harus menekan sekuat mungkin ini agar si kabel yang ini, kabel UTP-nya menancap kuat ke sini ya, menancap kuat ke ujung. Nah, gini. Sampai di sini ujungnya terlihat di ujung sini. Ya. Jadi kan semuanya sudah menempel ke ujung. Kalian bisa lihat di belakang ini ya, di belakang ini yang ada pinnya ya. Nah ini di belakang sini itu kita lihat semuanya apakah sudah menancap dengan baik atau enggak ya. Nah kalau sudah, kita akan clamping ya. Kita akan clamping semuanya ya. Kita akan clamping. Baik. Tinggal dimasukkan saja. Nah ini ke sini ya. Nah ini kita harus clamping dengan kuat ya. Nah ini masukin ke sini ya. Masukin ke sini, kita clamping dengan kuat. Nah, ini sampai benar-benar kuat banget ya. Nah, oke.
Ini semua 8 pinnya sudah menancap kuat ke si kabelnya ya. Putih oranye, putih hijau biru gitu ya. Putih biru hijau, putih coklat ya. Baik, ini semuanya sudah menancap dengan kuat ya. Oke, semuanya sudah menancap dengan kuat. Nanti kita pasang yang ujung satunya lagi ya. Nah, ini. Oke. Kemudian sini kita harapkan lagi ya kabelnya. Nah. Ntar ya, ini saya sedang membuat kabel strike ya. Tadi satu warna sudah selesai gitu ya. Nanti ini saya sedang membuat kabel ujungnya lagi ya. Jadi sudah di crimping ya. Sudah di crimping. Nah, lam RJ45 ya. Oke. Nah, kita cek lagi ujung ke ujungnya ya. Pastikan ini menempel kuat. Putih oranye, putih hijau. Oh. Kebalik, maaf ya. Ini ada yang kebalik, putih hijau biru. Putih hijau biru, putih biru hijau, coklat. Bisa kebalik ya, maaf. Nah. Baik. Oke, ya sampai kebalik warnanya ya. Ya dari sebelah kiri ke kanan ya. Sama, semuanya kiri ke kanan ya. Kayak gini nih, kayak di layar ini sama, ini kiri ke kanan ya. Oke. Jadi ini si pin 8 ini kalau belum di crimping dia masih ke atas ya posisinya ya. Pinnya belum mengunci, kalau ini udah di crimping dia udah mengunci ya. Oke, baik. Baik. Oke ya, memang agak harus hati-hati ya, ini tricky banget ya. Oke, kalau sudah kita masukkan ke sini, kita tancapkan kuat lagi ya. Kita pastikan 88-nya muncul di ini ya, muncul di ujung sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita tapping yang kuat. Nah, yang kuat ya. Oke. Di sini tuh ada pilihannya sebenarnya, ini ada 8 pin, ada 4 pin, ada 6 pin ya. Nah, ini satunya lagi ini sudah dicolokkan ya. Dan ini keempat ke-88-nya sudah berhasil di crimping ya. Baik. Ini kabel strike ya, kabel strike dengan sama dari kiri ke kanan sama semuanya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Baik. Oke. Oke, kita coba
nyalakan ya, menggunakan LAN tester. Ini ke remote, yang satu ke remote, yang satu ke yang satu ke tester ya. Ini yang satu ke tester. Ntar saya coba ubah dulu kameranya. Oke, nah di sini kita akan coba colokkan ya. Nah ini kita akan coba colokkan satu ke tester, satu ke remote ya. Nah ini satu ke satu berhasil ya, nyala ya, satu ke satu. Terus nah ini dua ke dua nyala. Nah ini dua ke dua. Terus nah ini tiga ke tiga nyala. Nah, ini tiga ya. Itu lampu ketiga nih. Ini lampu ketiga ya, karena ini yang atas ini 1 2 3. Lampu keempat, nah lampu keempat ini nyala, lampu keempat ya, lampu keempat nyala. Keempat, kemudian lampu kelima ini nyala, ini lampu kelima ya, lampu kelima. Lampu keenam nyala, alhamdulillah nyala ya. Lampu ketujuh, alhamdulillah nyala juga. Lampu ketujuh nyala ya. Dan lampu ke-8, alhamdulillah ya Rabbil alamin, berhasil. Ke-8-8-nya nyala. Saya akan berikan otomatis ya, lihat ya, ini otomatis nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ulangi lagi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, ini sudah berhasil ya dalam membuat kabel strike ya, sesuai dengan tugas 1 ya, seperti itu ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada kalian ya, bahwa untuk membuat kabel itu harus hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang sudah kalian pelajari ya. Oke, baik ya. Berikut sudah berhasil ya dalam membangun kabel strike ya, alhamdulillah ya. Oke, bentar, mohon maaf saya izin dulu untuk minum ya. Oke, baik. Tadi itu sedikit cuplikan ya, cuplikan dari video saya waktu saya praktikum membuat kabel jaringan strike ya. Dan memang ya seperti itu mungkin ya, dari tahun ke tahun, dari dulu juga ya, dari dulu mungkin dari tahun 2000-an mungkin ya, sampai sekarang tuh tidak berubah ya bagaimana tata cara dalam membangun kabel jaringan ya. Jadi tidak ada perubahannya, sama persis seperti itu ya. Nah, jadi ya intinya kesimpulannya adalah keahlian kalian dalam membangun kabel jaringan tuh mulai dari keterampilan tangan ya. Nah, kalau tips dan trik dari saya ya, bagaimana cara membangun kabel jaringan yang tepat, tadi kan udah saya sampaikan ya, bahwa jelas bahwa di sini tadi kalian harus memiliki tenaga yang kuat ya. Tenaga yang kuat, yang pertama untuk apa? Untuk mengupas kulitnya dulu ya. Mengupas kulitnya, kemudian setelah itu kulit tersebut pastikan tadi si ujung ke ujungnya itu digunting dengan rata gitu ya. Dan jaraknya itu 1,5 cm ya. Jarak 1,5 cm itu sesuai dengan ukuran dari RJ45-nya ya. Begitu. Nah, kemudian tadi setelah dipotong dengan baik, kemudian baru dicolokkan ke si RJ45-nya itu sampai tadi di sini nih ujung kabel terlihat jelas gitu ya, sampai kuat banget, nancap ya, istilahnya nancap banget di sini. Nah, kadang ada orang yang ngepasang RJ45 dan kabel UTP itu dia kurang kuat gitu ya, makanya di sini tidak muncul ujung kabelnya tuh nggak terlihat jelas gitu ya. Nah, itu yang menjadi kendala biasanya tidak nyala si lampunya, yaitu karena apa tadi, kurang kuat, kurang menancap ya dalam menyolokkan si kabelnya ke si RJ-nya gitu ya. Nah, setelah ketancap kuat seperti ini baru
di-krim ya, baru ditekan yang kuat seperti ini gitu ya. Kayak tadi saya kan tadi bener-bener, tangan tuh sampai pegel ya, sampai pegel banget, nge-crimping tuh bener-bener harus kuat sekuat-kuatnya gitu ya. Kalau ya gitu, kalau misalkan kurang tenaga ya nanti si pin konektor ini, ya kurang menancap gitu ya, kurang menancap ke si kabelnya, gitu sih sebenarnya. Nah ini karena setiap kabel di sini kan dia punya perannya ya, baik itu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat gitu ya, itu semuanya dia punya peran-perannya masing-masing ya, punya peran masing-masing. Nah begitu ya, jadi, seperti itu mungkin ya. Nah, saya mungkin di sini akan sedikit menampilkan video lagi ya. Video saya ini yang, membuat kabel cross ya, kabel yang, kabel yang, warnanya itu tadi tidak saling berurut ya. Oke, coba saya lihat dulu ya di sini ya. Oke. Oke, baik ya. Berikut, sudah berhasil ya. Yang belum benar di sini posisinya. Ini kamu harus memutuskan ini atau ini yang bermasalah gitu ya. Nah, makanya sebelum crimping ini harus benar-benar dulu, harus benar-benar dicek dengan baik gitu ya. Kalau udah benar-benar oke, baru di crimping gitu ya. Nah, ini saya akan coba lihat lagi kalian ya. Nah, ini putih biru oranye, putih coklat-coklat ya. Jelas. Kenapa? Karena tadi kan 1 ke 3 ya. 1 ke 3 tuh berarti putih oranye ke putih hijau ya. Putih oranye ke putih hijau, kemudian 2 ke 6. 2 ke 6 itu berarti orange ke 6. 6 itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orange ke hijau ya, orange ke hijau. Oke, orange ke hijau. Terus 3 ke 1 atau putih hijau ke putih hijau 3 ke 1 ya. 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 6 hijau ya, 3 putih hijau ke putih oranye ya, putih oranye betul ya. Terus apa di sini 4 itu biru ke biru ya, 4 biru ke biru, 5 juga sama, ini tuh putih biru ke putih biru ya, putih biru ke putih biru. Nah, 6 di sini ada perbedaan ini 6 nih ya. 6 itu di sini hijau. Hijau ke hijau 6 ke 2 berarti 6 ke oranye ya, 6 ke oranye betul. Kemudian 7 putih coklat, 7 dan 8 itu normal ya. Oke, kita potong salah satu ya. Ini tadi saya sudah mensimulasikan bahwa sudah berjalan yang strike ya. Saya sudah perlihatkan yang strike ya. Sebenarnya kalau di soal itu seperti ini. Di soal itu ya udah kalian sudah mengerjakan dan sudah berhasil ya. Ini di soal ini sudah kalian sudah menuntaskan sebetulnya. Tinggal kalian nanti di sini menjelaskan hasil praktiknya sama kata-kata penutupnya ya. Nah, itu. Ini karena di sini yang disuruhnya hanya kabel strike saja. Tidak disuruh untuk membuat kabel cross ya. Tapi karena ini saya spesial untuk kalian ya. Saya akan coba buatkan kabel cross ya secara live di Web 2 ya. Baik. Di sini saya masih punya kabel RJ45 ya. Saya masih punya kabel RJ45 dan ini cocok untuk menggantikan satu sisinya lagi ya. Nah ini. Jadi ingat ya, kabel cross itu bukan memotong dua-duanya tapi hanya salah satu saja. Ya, kita akan bikin susunan ini. Putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat ya. Baik, saya potong ya. Saya potong menggunakan gunting. Ya, saya potong dengan gunting satu sisi ya. Satu sisi saya potong sama gunting. Nah, ini hanya satu sisi ya, satu sisi saja. Nah, ini saja ya. Oke.
Oke, saya sudah berhasil memotong ya dengan bantuan gunting ya, karena gunting itu sangat mudah dalam apa namanya penggunaannya ya dibandingkan dengan wire stripper gitu ya. Tapi ada kesalahan, sebentar ya, ada kesalahan. Putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat ya. Putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, coklat-coklat. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan gunting. Di sini tadi kan saya bilang ada 8 pin, 6 pin, 4 pin ya. Kita pilih yang 8 pin. Oke, kita crimping yang kuat ya. Oke. Yang kuat. Oke. Oke, ini sudah di crimping yang kuat ya. Sangat-sangat kuat ya, itu tipsnya ya. Ini adalah kabel cross ya. Saya sudah membuat kabel cross. Baik, kita akan uji coba. Uji coba ya. Putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Baik, kita akan coba praktikkan ya. Agak sedikit tricky dan deg-degan ya. Baik, oke, kita akan nyalakan. Oke, lihat ya, baik-baik teman-teman. Di sini mahasiswa UT. Jadi di sini ini nomor 1 menyala ya. Nomor satunya di sini, nomor 3 menyala. Nah, cross ya, 1 ke 3. 1 ke 3 ini ya, di sini ya, 1 ke 3 ini 3. Nomor 3 ini kan 1, 2, 3 ya. Oke, ini nomor 1. Nomor 2 harusnya ke 6. 2 ke 6, ini nomor 2. 2 ke ini 6 ya, 6 yang nyala. Alhamdulillah. Ini 6 yang nyala. Kan 6, 7, 8 ya. Ini 6, 2 ke 6. Terus 3 ke 1. Ini 3. 3 ke 1. Ini 1 nyala. Ya. 1 menyala. Oke. Terus kalau 4 ke 4 normal. Nah, 4 ke 4 ya, ini. 4 ke 4, 5 ke 5. Nah, ini 5 ke 5 ya. Nah, ini kalau 6 ke 2. Nah, ini hati-hati nih, cross lagi nih, 6 ke 2. 6 ke 2, tuh. 6 ke 2. Ini 6 ke 2 ya. 6 ke 2. Oke, 7 ke 7. Nah, ini 7 ke 7 ya. 7 ke 7. Terus 8 ke 8. Oke, seperti itu mungkin ya. Itu cuplikan dari video saya dalam mempraktikkan pembuatan kabel cross ya. Memang sebetulnya jujur lebih sulit kabel cross ya dibandingkan dengan kabel strike ya. Ya karena jelas bahwa kabel cross itu kan membutuhkan ketelitian dan ini ya ketekunan fokus ya, harus fokus, harus konsentrasi, jangan sampai tadi salah warna ya. Salah warna karena satu sisi kan itu kan normal ya, putih oranye, putih biru hijau, putih coklat ya. Yang satunya lagi itu disilang gitu ya. Jadi cukup satu kabel yang digunting gitu ya. Seperti itu mungkin ya yang yang bisa kalian lihat ya dalam membangun kabel strike dan cross ya. Nah itu sih mungkin ya. Tapi kalau dari saya sendiri pribadi ya, ketika kalian mampu melakukan praktikum dengan baik seperti yang tadi ya, yang saya kan cukup kabel strike aja ya, cukup kabel strike dibangun dengan baik itu udah nilai kalian tuh udah sangat sempurna ya bagi saya, aman ya. Jadi untuk pertemuan jarak kabel itu sebenarnya ini sangat simpel sekali ya.
Mungkin asalkan kalian memiliki alat yang lengkap gitu ya, alat yang lengkap, dapat menunjukkan alatnya, kemudian kalian dapat memperlihatkan step by step-nya gitu ya, urutan demi urutannya dalam membuat kabel straight gitu ya. Kemudian kalian melakukan crimping ya, pengkerimpingan. Kemudian setelah dikerimping, kalian lanjutkan ke tahap pengetesan menggunakan tester ya, pan tester. Di situ kalian tunjukkan warna lampunya ketika dua-duanya menyala di nomor yang sama, ya udah nilai kalian tuh maksimal ya atau sempurna. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait mengenai dari si alat tester ini ya. Dan memang sepengalaman saya ini ya, saya dalam membangun kabel strike dan cross ya, ya banyak banget, terutama kabel strike ya. Kabel strike itu kan banyak dipakai oleh admin jaringan ya, admin jaringan dalam mengadministrasi jaringan server ya. Nah, server-server sendiri kan itu kan dibangun terkoneksi menggunakan kabel strike ya. Kabel strike misalkan kamu membangun mail server, kamu membangun misalkan web server gitu ya, atau web portal dan lain-lain. Nah itu kan kalian tentunya harus membutuhkan yang namanya kabel jaringan gitu ya. Makanya kabel jaringan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Atau misalkan kalian membuat intranet gitu ya, intranet satu jaringan tertentu misalkan ya terkoneksi gitu ya, tanpa membutuhkan jaringan internet, dia membuat LAN gitu ya, LAN, membuat LAN, nanti di situ kalian membuat misalkan print server gitu ya, atau misalkan di situ ada file server. Nah itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah itu. Tapi saat ini sih sebenarnya yang paling sering dipakai itu adalah printer server ya. Jadi server yang memiliki printer, nanti printer tersebut bisa dipakai oleh berbagai komputer yang terhubung dengan jaringan si server printer tersebut gitu ya. Itu saat ini masih sangat dipakai biasanya di percetakan ya. Nah gitu. Terus dulu juga ada yang namanya net meeting ya. Net meeting itu kan bagi kalian mungkin yang kealamin ya, net meeting itu adalah satu chat yang disediakan oleh Microsoft ya. Dan Microsoft itu mengaktifkan net meeting itu hanya pada jaringan lokal intranet ya. Intranet itu sangat sangat seru ya. Sangat seru karena bisa dibilang itu adalah private message gitu ya, private message yang terjadi di dalam satu jaringan LAN. Misalkan dalam satu lab komputer, kalian misalkan di situ berdiskusi satu sama lain ya, tanpa menggunakan jaringan internet itu bisa gitu ya, menggunakan yang namanya net meeting gitu ya. Itu pakai kabel strike ya. Lalu kabel strike juga itu bisa menghubungkan topologi star ya. Topologi star dengan satu switch cukup sebagai node ya, node tengah. Nanti dia akan mengkoneksikan ke beberapa komputer gitu ya. Nanti komputer tersebut kita setting IP-nya gitu ya, kita ping satu sama lain sampai terkoneksi, kemudian kita bisa melakukan berbagi file data ya. Berbagi file data. Nah, file data itu kan bisa dibagi dalam berbagai macam jenis tuh. Kita bisa akses komputernya, kita bisa akses IP dari si komputernya gitu ya. Di web browser misalkan kita akses, atau di Explorer ya, kita akses dari si IP-nya yang dituju, nanti kita bisa mendapatkan file-file tertentu yang di-share bersama dalam satu jaringan gitu ya. Nah itu, jadi ya menurut saya ini menarik ya, ini mainan-mainan istilahnya mainan komputer yang memang mengasihkan ya, dan jaringan komputer itu jarang ngantuk sebenarnya ya, kayak seperti pemrograman logik ya, bermain dengan logik gitu. Nah, jadi jaringan komputer itu ya itu tadi keterampilan ya, lebih ke psikomotorik, benar-benar ketangkasan ya. Sebenarnya itu hampir mirip-mirip dengan ini ya, dengan perakitan komputer gitu ya. Karena dia berhubungannya dengan keterampilan ya dan ketangkasan dari kita. Nah, apalagi kalau misalkan kalian nanti coba mengekspansi kemampuan kalian lebih jauh lagi, misalkan mau melakukan setting router gitu ya.
setting router MikroTik misalkan atau router Cisco gitu ya, Cisco Air untuk ada router Cisco, ada Cisco Air. Nah, itu kalian bisa lebih advance lagi kemampuannya ya. Misalkan router switch gitu ya. Router switch itu kan kita bisa setting macam-macam tuh. Misalkan pakai ada captive portal, ada web portal, misalkan ya. Kemudian ada cache, ada proses server, ada cache gitu ya. Permainan cache, ada misalkan ini misalkan connect to MAC address gitu ya. Ada juga yang pakai Micmon ya, untuk bisa terkoneksi internet dengan menggunakan voucher misalkan ya. Ada voucher, ada misalkan kupon atau ada username password tertentu untuk masuk ke dalam suatu jaringan misalkan ya. Nah, itu kan bisa menggunakan router ya. Nah, router sendiri kan router itu banyak banget fungsinya ya, dan bahkan bisa banyak sekali fitur-fiturnya ya. Bisa mengaktifkan SSID, menonaktifkan SSID, kemudian bisa bisa membuat ini ya, bisa membuat virtualan, bisa memberikan server DHCP ya, atau Dynamic Host Control Protocol. Itu kabel strike, awalnya kabel strike ya. Kabel strike itu sebenarnya kabel yang sangat-sangat powerful banget ya di dunia jaringan komputer ya. Jadi itu merupakan alat awal yang sangat-sangat dasar gitu ya, yang nantinya itu akan berimpact pada hal yang lebih besar lagi gitu ya ke depannya gitu. Nah gitu ya. Nah itu jadi dengan jaringan tuh seru ya, seru karena selain itu jaringan juga bersifat logik juga sama ya. Di situ ada konfigurasi di jaringan tuh, ada protokol-protokol yang harus ditangani gitu ya. Nah kemudian si jaringan juga itu ada hubungannya dengan perhitungan ya, kayak misalkan perhitungan IP address, subnetting gitu ya. Ada ada IP host gitu ya, ada host ID, ada net ID gitu. Itu ada perhitungannya. Ya misalkan ada ada kelas IP kelas A, IP kelas B, IP kelas C gitu ya. Nah, itu sangat seru ya, sangat seru. Ada binary, ada heksadesimal, gitu ya. Ada oktal. Nah, itu pokoknya banyak banget ya. Banyak banget bidang-bidang dalam jaringan komputer yang memang sangat seru ya. Sangat seru. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Nanti kita akan coba mempraktekkan di tugas kedua itu terkait mengenai administrasi command prompt ya. Command prompt maksudnya misalkan salah satunya mengetes IP, mengecek IP, mengkonfigurasi IP gitu ya. Nah, kemudian kayak mencoba netstart dan lain-lain ya. Melakukan men-tracing jaringan yang aktif di sekitar gitu ya. Nah, itu seru banget ya menggunakan command prompt ya. Nanti kita akan coba mengadministrasi itu nanti di tugas kedua ya. Nah, lebih seru lagi nanti tugas 3. Tugas 3 itu lebih seru lagi. Jadi tugas 3 kita akan menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer ya. Mungkin Mas Ahmad pernah menggunakan paket tracer? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya nanti di tugas 3 ya. Nah, Siap. gini, saya tuh seneng ngebahas tugas ya. Ngebahas tugas bahkan mengupas tuntas cara mengerjakan tugasnya gitu. Jadi saya senang ya kalau misalkan teman-teman mahasiswa UT itu memiliki nilai yang tinggi-tinggi ya. Saya senang. Jadi kalau tugas 1, tugas 2, tugas 3 tuh nilainya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, itu berarti tandanya para mahasiswa paham gitu ya apa yang saya sampaikan. Makanya saya senang memberikan jawaban-jawaban ya dalam pengerjaan tugas-tugas gitu ya. Makanya mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi ya Mas Fauzan, Mas Faiz ya. Nanti di tugas 2 dan tugas 3 ya. Nanti akan saya jawab juga pertanyaan-pertanyaan dari si soalnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Oke, itu tadi mungkin ya. Itu tadi intinya tips dan trik dalam membuat kabel jaringan strike dan crossover ya. Dari Mas Ozan sama Mas Ahmad Faiz ada pertanyaan barangkali?
di luar pembahasan ini Pak, mau bertanya. Oh, boleh ya. Masalah tuh web ini apakah memang diwajibkan Pak? Web ya. Oke. Ya. Sebenarnya gini, to web itu kan adalah sarana ya, sarana untuk bercengkerama tatap muka, kemudian perkuliahan secara online ya, antara dosen tutor dengan para mahasiswa. Nah, di situ tidak diwajibkan bagi mahasiswa, ya. Bagi mahasiswa tidak diwajibkan karena apa? Para mahasiswa itu kan ternyata sibuk gitu ya. Ada yang Ya. bekerja sambil kuliah gitu ya. Nah, pada sibuk, jadi tidak diwajibkan. Akan tetapi bagi tutor UT-nya sendiri atau dosen tutornya sendiri itu wajib, Mas. Wajib. Jadi wajib bagi saya sendiri ini wajib ya. Semua dosen tutor itu wajib melaksanakan to web dan to web itu 3 kali. 3 kali itu untuk membahas 3 tugasnya. Ya wajib. Jadi tidak usah khawatir bagi rekan-rekan mahasiswa UT yang sibuk gitu ya, tidak bisa ikut to web karena tidak wajib juga ya. Itu nanti bisa menonton video rekamannya. Oh, iya. Jadi ada video rekaman nanti ini kan saya rekam ya. Coba Mas lihat di sebelah kiri ini ada tombol warna merah. Itu tuh sedang Iya. direkam. Ya sedang direkam. Nah, nanti ini akan saya publish lewat YouTube. Nanti akan saya share linknya ke sini. Ke sini nih, ke sini ya. Nah, di sini. Di bagian, bentar. Nah, di sini ya. Di aktivitas belajar ke-6 akan saya share. Di sini di bagian bawah sini nih. Ini kan terus belajar 6 ya. Ini ada di sini ada web, Nah, di bagian bawah sini akan saya share video link YouTube-nya. Sehingga nanti itu bisa diakses oleh teman-teman rekan-rekan mahasiswa UT yang tidak bisa hadir ya, tidak bisa hadir di perkuliahan web ini ya. Berarti Oke. untuk web ini dilakukan sebelum tugas. Ya, jadi selama tugas berlangsung ya, itu dilakukan tuh web ya. Jadi misalkan tugas itu berlaku selama seminggu ya, misalkan selama seminggu tugas ini. Nah, selama seminggu ini misalkan dari tanggal 1 sampai 7 misalkan ya. Nah, di antara situ dilaksanakan yang namanya tuweb. Ya, tadi tujuannya untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Begitu mungkin ya, Mas Ahmad Faiz ya. Kalau untuk sesi kelima ini Pak, tugas kedua ini materinya apa Pak? Materinya itu kurang lebih yang tugas 2 itu terkait mengenai Command Prompt. Jadi bagaimana Command Prompt dalam mengadministrasi jaringan. Misalkan contohnya kita mengetikkan IP config ya. Misalkan kita mengetikkan netstat ya, kita misalkan mengetikkan CLS, gitu. Pokoknya mengetikkan konfigurasi jaringan di dalam command prompt itu bagaimana hasilnya. Jadi kita hubungannya dengan command prompt saja. Itu tugas 2. Kalau tugas 3 tuh hubungannya saya spill sedikit ya. Itu terkait mengenai membangun jaringan yang kompleks menggunakan paket tracer. Pokoknya menarik. Nanti akan saya kasih tips dan triknya ya. Siap. Nah, gitu kurang lebih. Ya, nanti mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan bisa ini lagi ya. Bisa bertemu lagi dalam tuweb di tuweb 3 dan 4 ya. Mas Ahmad ya. Oke, gimana? Cukup terjawab Mas Iya. udah cukup jawab ya. Baik. Ada lagi mungkin barangkali yang mau ditanyakan? Nah, untuk saat ini tidak ada. Sudah ada ya. Tugas satunya udah dikumpulkan, Mas Ahmad? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Ya Kalau tapi Mas Ahmad, kalau kurang mahir Pak dalam oh iya, kan Mas Ahmad dari jaringan komputer SMK ya. Udah pasti mahir. cuman terkendala sama waktu. Oh iya, Takutnya iya. kalau
Kan biasanya kalau mengumpulkan tugas video itu biasanya kan 3 menit. Ya. Nah, di situ saya takut karena terkendala waktu ya agak dipercepat dalam tutorialnya. Iya, 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 iya. Oke, 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 oke. Oke, berarti nanti tugas 2 dipercepat tutorialnya gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, gitu mungkin ya, Mas Ahmad ya, sama Mas Sausan ya. Mas Sausan kalau ada pertanyaan boleh nanti di chat ya. Kalau masih terkendala mikrofon. Udah cukup kebayang Mas Ahmad mengenai layar komputer? Ya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu mungkin eh, saya cukupkan untuk web 2 ini ya, Mas Ahmad dan Mas Sausan. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan lancar pekerjaannya, lancar juga perkuliahannya, dan nanti untuk nilai-nilainya mudah-mudahan mendapatkan nilai yang tinggi ya dari jaringan komputer, insya Allah. Kemudian nanti untuk UTS UAS-nya mudah-mudahan lancar ya, diberikan kemudahan. Baik, kalau gitu mungkin bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Ahmad dan Mas Fauzan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan. Boleh lead meeting, Mas Ahmad, Mas Fauzan. Silakan, Mas. Boleh lead. Iya. Ya. Ayo, Mas Fauzan. Silakan boleh lead meeting. Sudah selesai.